Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua dan Ibu Tian yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Senantiasa sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 dan di sini saya Brilian sebagai pengisi suara. Dan beserta teman-teman saya di sini ada Lailatul, Lydia, Lilia, Mozarel, dan Muna. Baiklah, saya lanjutkan. Apakah kamu tahu apa itu Daulah Mughal? Nah, di sini ada penjelasan untuk teman-teman. Kerajaan Mughal merupakan salah satu kerajaan di samping Turki Utsmani dan Safawi. Selain itu, kerajaan Mughal juga merupakan salah satu warisan peradaban Islam di India. Dinasti Mongol di India didirikan oleh salah seorang keturunan bangsa Mongol yang pernah menghancurkan Baghdad, yaitu Hulagu. Lanjut, Sairuddin Babur, pendiri Mughal ini silsilah keturunannya bersambung kepada Hulagu. Dia putra dari Syah Umar Mirza yang menjadi penguasa di Fergana. Keturunan langsung dari Murad Shah, putra ketiga Timur Leng, dan ibunya keturunan Genghis Khan. Babur mewarisi dari Fergana dari orang tuanya ketika ia berusia 11 tahun. Berikut adalah para sultan pemimpin Daulah Mughal. Yang pertama Zainuddin Babur, yang kedua Humayun atau Nasiruddin Muhammad, yang ketiga Akbar atau Jalaluddin Akbar, yang keempat Jahangir atau Nuruddin Muhammad, 5. Shah Jahan, keenam Aurangzeb atau Muhyiddin Muhammad, ketujuh pemerintah pasca Aurangzeb. Nah, di sini ada Zainuddin Babur, raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal, yaitu Babur bernama lengkap Zainuddin Muhammad Babur. Babur merupakan cucu Timur Leng dari pihak ayah dan keturunan Genghis Khan dari pihak ibu. Ayahnya Umar Mirza merupakan seorang penguasa Fergana. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh utamanya dari kalangan Hindu. Orang-orang Hindu segera menyusun kekuatan gabungan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Islam yang memberontak antara tahun 1526 dan 1527 Masehi. Namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Dinasti Lodi berusaha bangkit dan menentang pemerintahan Babur dengan pimpinan Muhammad Lodi. Pertempuran berada di dekat Gogra pada tahun 1529. Babur meninggal dunia pada tahun 1530. Selanjutnya ada Humayun. Humayun adalah putra dari Babur yang bernama lengkap Nasiruddin Muhammad Humayun, yang berarti yang disukai oleh keberuntungan. Pada masa kepemimpinannya, Humayun berjaya dalam menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh Bahadur Shah pada tahun 1556 Masehi. Yang ketiga adalah Akbar. Tahta kerajaan Mughal dijabat oleh putra Humayun, yaitu Akbar. Ia bergelar Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan. Akbar adalah seorang pemberani, berwatak keras, senang berperang, berburu dan memanah. Ketika menerima tahta kesultanan, Akbar baru berusia 14 tahun. Pemberontakan yang paling mengancam kekuasaan Akbar adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Hindu yang menguasai Gwalior dan Agra pada tahun 1556 Masehi. Ia berhasil menguasai Chundar, Gon, Chitor, dan ada banyak lagi yang lainnya. Keempat, Jahangir. Kerajaan Mughal merupakan salah satu kerajaan di samping Turki Utsmani dan Safawi. Selain itu, kerajaan Mughal juga merupakan salah satu warisan peradaban Islam di India. Dinasti Mongol di India didirikan oleh salah seorang keturunan bangsa Mongol yang pernah menghancurkan Baghdad, yaitu Hulagu. Yang kelima, Shah Jahan. Shah Jahan adalah seorang yang terpelajar. Dalam masa pemerintahannya, terjadi 2 kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya Raja Jujar Singh Bundela berupaya pemberontak dan mengacaukan keamanan, namun berhasil dipadamkan. Pemberontakan yang paling hebat datang dari Afghan Mir Lodi atau Khan Jahan. Namun pada tahun 1631 Masehi, pemberontakan tersebut dipatahkan dan Khan Jahan dihukum mati. Shah Jahan meninggal pada 1657 Masehi setelah menderita sakit keras. Selanjutnya adalah Aurangzeb. Aurangzeb bergelar Alamgir pada Segasi. Aurangzeb adalah penguasa Mughal pertama yang membalik kebijakan konsiliasi dengan Hindu. Pemberontakan terbesar adalah dari kerajaan Maratha yang dipimpin rajanya sendiri, yaitu Shivaji Kunsala. Pemberontakan juga berasal dari suku Pathan dan suku Afridis. Yang ketujuh adalah pemerintahan pasca Aurangzeb. Sepeninggalan Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, Kesultanan Mughal diperintah oleh generasi-generasi setelahnya sampai tahun 1858 Masehi. Sultan-sultan penerus Aurangzeb yaitu Bahadur Shah, Azimut Shah, Farrukhsiyar, Muhammad Shah, Ahmad Shah, Alamgir II, Shah Alam,
Akbar II, dan Bahadur Shah II. Tidak hanya itu teman-teman, di sini juga ada perkembangan ilmu pengetahuan dan peradabannya. Yang pertama ada bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Mughal banyak memberikan sumbangan di bidang ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu. Di sini ada masjid yang dijadikan lembaga pendidikan dasar. Pada masa Shah Jahan didirikan sebuah perguruan tinggi di Delhi. Tokoh yang muncul di bidang keilmuan sejarah yakni Abu Fad dengan karyanya Akbar, Nama dan Aini Akbari. Misalnya saja, tahun 1641 terdapat perpustakaan di Arga yang mengoleksi sekitar 20.000 buku. Yang kedua ada bidang ekonomi dan sosial. Daulah Mughal mengalami kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Hasil tani yang terpenting ketika itu adalah biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, dan bahan-bahan celupan. Untuk meningkatkan produksi, Sultan Jahir mengizinkan Inggris pada 1661 Masehi dan Belanda pada 1617 Masehi mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di tanah Surat, kota India. Dan di sini ada kesimpulan yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke teman-teman, dari penjelasan tadi, apakah ada pertanyaan? Baiklah, kalau begitu saya akan mengakhiri presentasi ini. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan.